Sahabat Kak Ika, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Kak Ika dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ketemu dengan saya Bunda Ulfa di YouTube channel Yayasan Kak Ika. Bagaimana kabarnya sahabat Kak Ika semua? Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Mungkin dari sahabat Kak Ika atau orang tua kita, mungkin juga saudara kita atau tetangga kita ada yang sedang sakit. Mari sama-sama kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bicara tentang penyakit, banyak sekali penyakit yang sudah diobati masih suka kambuh ya, ataupun juga tidak sembuh-sembuh, sudah ke rumah sakit, sudah ke klinik. Ada juga penyakit yang disebabkan oleh penyakit hati, itu seperti iri dan dengki, itu bisa disebut penyakit ain, ataupun penyakit yang disebabkan oleh ilmu sihir ya, yang disebut dengan penyakit dari santet ataupun guna-guna gitu ya. Nah itu kan penyakit yang tidak bisa diobati secara medis gitu, ataupun ada gangguan-gangguan makhluk gaib yang sering mengganggu manusia. Nah itu pun secara medis pun tidak bisa terdeteksi gitu ya. Nah di YouTube channel Kak Ika kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk mengobati penyakit-penyakit dalam yang secara medis ataupun non medis yang seperti tadi saya sebutkan gitu. Nah sekarang saya sedang bersama dengan guru kita, seorang yang berpengalaman untuk mengobati penyakit medis dan non medis. Kita menyebutnya dengan Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah wa syukurillah, sehat. Udah sehat sekeluarga? Alhamdulillah sehat Umi. Umi, tadi sudah saya ceritakan sedikit bahwa banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh hal-hal di luar dari nalar kita gitu, yang secara non medis mungkin tidak bisa diobati secara medis gitu. Nah saya lihat di konten-konten video YouTube yang Umi pernah buat itu, bagaimana sih awalnya gitu ceritanya Umi bisa mengobati orang-orang yang terkena penyakit seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam channel YouTube Kak Ika, sahabat Kak Ika yang dirahmati Allah, penonton semuanya. Saya coba jawab pertanyaan dari Bunda Ulfa sebagai host di sini. Koreksi sedikit ya Bun, saya bukan guru nih, saya nggak punya madrasah soalnya. Saya hanya hamba Allah biasa. Jadi saya juga tidak mampu menyembuhkan apa semuanya dengan izin Allah. Saya hanya berdoa, saya hanya memohon kesembuhan kepada Allah, dan itu ikhtiar kita sebagai manusia ya. Wajib kita berikhtiar, tawadu, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Saya hanya berdoa aja sih. Lalu sebetulnya Umi kan pernah mengobati orang yang terkena gitu penyakit yang di luar medis gitu. Itu bagaimana prosesnya gitu sehingga Umi bisa mempunyai ilmu untuk mengobati orang yang terkena penyakit non medis gitu Umi.
Jadi begini ceritanya, itu awalnya sebetulnya separuh dari perjalanan hidup saya kalau mau cerita seperti ini ya. Karena awalnya saya juga tidak pernah mencari, saya juga tidak pernah artinya berguru secara spesifik untuk mempunyai ilmu penyembuhan seperti ini, tidak. Jadi awalnya adalah saya mendapatkan ujian hidup yang luar biasa hebatnya, berat. Kurang lebih selama 15 tahun ujian hidup saya itu. Di saat diuji seperti itu, saya tidak pasrah, saya tidak menyerah, tapi saya tingkatkan ibadah sunnah saya, terutama tahajud. Alhamdulillah, tahajud sudah saya lakukan sejak saya di bangku SMP. Ini bukannya untuk riak ya, hanya sebagai sharing, semoga bisa diambil iktibar untuk generasi yang milenial, generasi muda, bahwa waktu SMP saya itu udah yatim. SMP kelas 2 itu ayah saya udah meninggal karena sakit. Kemudian saya itu kondisi yatim, tapi saya menyisihkan sebagian uang jajan saya untuk menyantuni anak yatim juga, tanpa pengetahuan ibu saya. Jadi saya kadang dapat uang jajan dari kakak saya yang sulung udah kerja, dapat uang jajan dari ibu saya kumpulin, saya belikan buku, saya belikan apa aja, saya pergi naik becak waktu itu. Saya kebetulan kok tinggal di salah satu kota kecil karena ayah saya tugas di sana. Saya naik becak sendiri, saya bawa supermi, satu dus, segala macam dari uang jajan saya berikan ke panti asuhan. Padahal kondisi saya saat itu yatim juga, tapi saya nggak tahu dorongan dari mana saya memberikan ke anak yatim. Kemudian saya sudah mengawali dengan sholat tahajud dari sejak SMP. Berlanjut, kemudian saya hijrah, saya hidup mandiri, merantau lah. Merantau itu saya masih diuji dengan Allah yang ujian sangat berat untuk saya. Saya sampai pernah, mungkin saya bisa tunjukkan ya Bun, saya pernah dibacok juga, saya pernah disantet, saya pernah dipelet nih, saya pernah dibacok ya. Saya dalam seminggu pernah dirampok 3 kali dalam seminggu, diseret-seret sama perampoknya. Masih banyak sekali cobaan, golok di leher saya dari malam sampai pagi. Saya pernah mengalami juga. Lapar, nggak punya uang itu udah biasa Bun. Bahkan sehari dan saya luar biasa tahajud, zikir, sedekah. Di saat sulit saya masih sedekah, karena moto saya adalah kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Jadi itu aja Bun, waktu saya tahajud sekian 15 tahun yang lalu kurang lebih, saya mendapatkan hal-hal yang di luar akal sehat saya, kejadian-kejadian spiritual. Saya bermimpi dengan, saya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan, tapi adalah kekasih Allah di situ dan bukan manusia biasa. Di situ saya bertanya, kenapa saya bermimpi ini? Apakah karena zikir saya? Apakah karena ujian saya ini demikian berat sehingga untuk menaikkan taraf kehidupan saya menjadi lebih baik, naik kelas ibaratnya. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena setelah mimpi itu ada lagi banyak sekali kejadian-kejadian spiritual yang saya alami. Kemudian berproses dari situ, saya tidak pernah, ujiannya tuh tambah lagi lah berat. Dari situ dan kejadian spiritual nggak berhenti terus lagi, seperti saya tiba-tiba melihat dibawa gitu ya ke alam yang lain, itu orang yang udah meninggal seperti itu. Kemudian tahajud saya nggak pernah berhenti. Akhirnya tiba-tiba saya diberikan Allah kemampuan untuk bisa mengobati. Awalnya seperti saya sakit perut gitu, tangan saya tempelkan di sini, alhamdulillah sembuh. Anak saya sakit perut, anak saya untuk ngambil tangan saya ditempelin perut dia, alhamdulillah kok sembuh, seperti itu. Kemudian ada suatu kejadian saat selesai sholat tahajud itu, seperti ada yang bertanya kepada saya, nanti kamu akan bisa membantu orang. Saya bilang, enggak, saya nggak mau. Dalam arti karena saya masih duniawi, saya
harus menafkahi anak saya harus bekerja, nanti repot bantu orang, ada orang datang gini, saya kan kerja, saya ngurusin anak. Enggak, saya nggak mau. Datang lagi, kamu harus enggak, saya nolak, saya nggak mau. Pada akhirnya sekarang ini dengan jalan Allah mungkin dibukakanlah, inilah saatnya saya diberikan amanah untuk bisa membantu mengobati orang. Jadi awalnya kalau medis, memang awalnya tuh medis. Kemudian ada tamu juga pernah datang untuk minta pengobatan non medis.